Dananya dari mana Pak? Karena banyak nih yang bilang IKN katanya sudah melambat, anggarannya dipotong. Dapat dari mana anggarannya? Kalau sebetulnya pembangunan di IKN ini tidak hanya dari APBN, kita juga menggerakkan KPBU. Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kita sudah dapat pledge dari Menteri Keuangan tentang availability payment-nya di IKN ini. Jadi misalnya bikin jalan-jalan nanti bisa dengan KPBU, tidak hanya dengan APBN. Kalau untuk yang legislatif dan yudikatif pasti dengan APBN, ya, karena memang itu aset negara. Yang lainnya yang swasta, kami sampai sekarang ini sampai tahun 2024 investasi APBN kita sudah 86 triliun. 86 triliun. Untuk yang swasta, yang sudah groundbreaking, yang sudah sedang dalam under construction, 56 triliun. Ini nanti akan ada lagi swasta yang masuk. Jadi terus APBN dan KPBU dan swasta kan. Jadi optimistis yang katanya dibilang berhenti, udahlah nggak akan berlanjut. Nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena sudah seperti tadi hanya dulu kalau COVID-19 ya dulu ya. COVID-19. Itu juga dulu semua refocusing untuk beli vaksin. Yes. Tapi prasarana kita jalan terus dengan strategi dicereng. Yang tadinya single year menjadi multi year. Dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Bebannya dibagi. Tapi terus berjalan. Jadi saya kira menurut saya pengalaman-pengalaman begitu saya terapkan di IKN. Oke. Pak, ngomongin soal anggaran tadi, sepertinya tidak hanya APBN saja, tapi juga ada pembiayaan-pembiayaan dari yang lain, dari swasta, kemudian ada dari juga lembaga. Sudah ada beberapa KPBU yang mengusulkan prakarsanya di jalan, baik jalan maupun perumahan, baik dari BUMN maupun dari swasta murni, dari Intiland, dari Sojitz, ya, dari India Karya untuk jalan. Yang Jepang itu ya? Iya. Oke. Itu sudah. Pak, ini Pak, yang lagi rame ini Pak. Kemarin tuh sempat ada salah satu pengusaha yang bilang bahwa dia itu menanamkan investasinya di sini karena ingin menyelamatkan wajah presiden. Tanggapannya Pak? Tanya dia dong, apa maksudnya. Karena kalau orang swasta investasi, pasti dia sudah ngitung. Pasti sudah ngitung, nggak mungkin free. Bukan sekedar karena disuruh. Enggak. Pasti sudah ngitung risikonya. Kalau saya ya, itu bukan uang jutaan, miliaran itu. Bukan uang kecil. Iya, tapi pasti dia ngitung, Mas. Risikonya pasti ada. Tapi coba sekarang dengan kepastian yang begini, pasti lebih menguntungkan. Kalau nggak salah Pak Luhas minta tambahan juga anggaran kan ya ke Bu Sri Mulyani. Iya, karena pada saat nyusun anggaran 2025 dulu itu dengan 6,3 itu kita menyelesaikan yang sudah dikerjakan oleh PU, kemudian kita kerjakan dengan perintah Bapak Presiden untuk pembangunan yudikatif dan legislatif, kita hitung semua, kita jadikan 2025, 26, 27. Nah, 25 ini butuh 8,1. Ternyata masuk butuh 8,1 itu. Yeah. Kata Bu Sri Mulyani apa Pak? Ya akan diusahakan. Akan diusahakan. Yeah. Karena pertemanan jadinya langsung diain. Bukan, karena perintah Presiden kalau mau bangun, kalau nggak ada anggarannya gimana? Tapi saya tahu kesulitan Bu Sri Mulyani, sehingga saya harus membantu untuk menyiasati. Pak, apa sih arahannya Pak Prabowo untuk pembangunan IKN ini? Selain tadi ya, memang jelas perintahnya adalah ekosistem legislatif dan yudikatif. Lanjutkan. Ya. Statementnya setegas itu. Lanjutkan dan percepat. Itu perintahnya kapan disampaikannya? Waktu melantik saya, nyalamin itu ucap gitu? Perintah saya. Siap. Dan itu yang Bapak pegang? Oh iya, Pak. Saya ini birokrat. Saya ini birokrat, Pak. Jadi yang perintah atasan itu pasti saya emban betul. Nanti 2028 sesuai dengan perintah Pak Prabowo, seberapa optimistis? Kalau saya, pertama 2025 ini menurut Menpan sudah akan ada tahap pertama pemindahan ASN. Tadinya mau Januari, tapi karena ada Lebaran bulan Maret, nah nanti ya daripada nanti ada kelangkaan bahan makanan ataupun transportasi kalau yang mau pulang, kita coba menurut arahannya Menpan setelah Lebaran. Sejauh ini yang akan ditinggali hunian-huniannya sudah siap? Udah.
Udah siap. Udah. Rusun-rusun itu ya? Iya. Sekarang saya tinggal di rusun. Oh, ini Pak Bas sekarang itu Tinggal di tinggalnya rusun. Di rusun, Bos. Oh, ketika keluarga ke sini, kemarin tuh saya sempat scrolling di media sosial, bahas soal ini, kan lagi rame nih ya Pak ya, soal IKN segala macam. Terus banyak yang mempertanyakan tuh di komen-komen, Pak. Pindah-pindah, emang entar anaknya pada sekolah di mana? Iya, itu memang kita akan bertahap. Kita cari anak muda atau keluarga muda yang masih punya anak. Makanya ada PAUD. Di bawah itu ya? Iya, jadi satu, kemudian lagi dibangun kita SD, SMP, SMA. TK, SD, SMP. Jadi yang itu dulu. Oke. Selain pendidikan Pak, fasilitas apa lagi kan kalau untuk keluarga itu ada apa? Rumah sakit. Kesehatan, ya. Rumah sakit ada. Jadi Hermina sudah operasi. Pada sudah operasi. Rumah sakit kesehatan di Januari operasi. Rumah sakit kesehatan kan di dalam IKN. Semua juga di dalam. Nanti Abdi Waluyo sekarang dalam construction. Pasar, nah. Ada. Selain pasar Sepaku juga, di sini juga sudah ada fresh market di sekitar hunian sini. Sudah hunian ini ada 30 tenan yang sudah masuk. Ya kita memang siapkan, makanya kita pakai mereka masuk free. Oh, UMKM itu semuanya masuk free? Pertama kan, tahun pertama, kedua mungkin free. Oke. Untuk meng-create mereka, untuk meng-encourage mereka masuk. Saya belajar dari Balikpapan, Superblok. Saya diskusi, karena beliau juga mau masuk di sini. Gimana caranya dulu Bapak? Ternyata mereka mau memasukkan, saya nggak nyebut namanya ya, memasukkan anchor itu dibayar Pak. Biar mereka mau. 5 miliar, 5 miliar masuk. Nah kalau Pak Bas kan nggak mungkin toh, nggak mungkin, punya makanya ada ini BUMN negara. Kita juga ada, saya diberi kewenangan untuk itu, ya oke. Tapi free listrik, air, Anda bayar. Tapi nanti tahun kedua mungkin sudah ada perjanjian. Daftarnya Pak akan semuanya bisa masuk atau tetap sama Pak Bas akan dipilah-pilah? Dipilah Pak. Yang Apa? Misalnya kalau sudah ada kafe, sudah banyak, ya sudah, nggak lagi. Oh, oke. Ya, Penempatannya pun gitu ya? Iya. Ya lebih tertata. Tapi yang utamanya first come first serve kan. Oh, first come first serve. Iya. Ini kalau lihat dari sibuknya setengah mati ya Pak, masih sempet healing-healing nggak sih Pak? Di sini ini kan healing, Bos. Ini healing Pak? Healing dong. Ini udaranya Pak di bawah 20. Air index quality-nya. Oh, air index quality. Kalau pagi mungkin di atas 6. Wow. Iya Pak, kita nikmati Pak. Sambil kerja. Sambil menikmati itu tadi ya. Oh, iya, Kayak jalan-jalan gitu ya Pak? Iya.